Jadi pada kesempatan ini saya akan buat dalam beberapa video ya. Jadi kita mulai dari langkah-langkah untuk bisa memesan hosting dan domain. Lalu kemudian setelah itu kita akan mencoba untuk menginstal WordPress, dan setelah menginstal WordPress baru kita mulai proses mengerjakan website. Jadi ada beberapa video yang akan dibuat ke depan insya Allah ya, tentu akan secara bertahap diisi di channel Mas Candi kita. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di playlist website Mas Candi Digital ya. Oke, kita masih ada di layar utama ya. Sekarang kita masuk ke halaman hosting dan domain. Di sini saya menggunakan Niaga Hoster ya, namun di sini layanannya sudah dikasih nama Hostinger ya. Layanannya sama karena memang Niaga Hoster ini adalah anak buah cabang dari Hostinger itu sendiri. Nah, saya menggunakan Hostinger ini karena pertama fiturnya sangat bagus, lengkap, dan juga sangat nyaman untuk dipakai ya. Nah, tentu bagi pemula manapun mau mencoba layanan hosting apapun tentu tidak mudah ya. Makanya kita akan belajar bersama-sama di sini. Nah, di sini saya sudah punya akun hostingernya tentu saja ya. Bagi teman-teman yang belum punya, nah silakan buat akunnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mau jelaskan sedikit ya cara untuk membeli hosting dan domain. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke website Hostinger ini dulu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa langsung pilih paket hostingnya dulu gitu ya, atau untuk buat akunnya dulu bisa tinggal klik login di sini. Nah, di sini saya menggunakan layanan Basines ya. Dan di sini tentu saya tidak akan beli ya karena sudah punya. Saya akan jelaskan sedikit saja. Misalnya teman-teman pilih paket Basines. Teman-teman bisa lihat sendiri deskripsi paketnya ya, kelengkapannya seperti apa. Dan untuk yang pebisnis saya sarankan untuk pilih yang ini. Nah, di sini kita sudah diarahkan ke Niaga Hoster.id, tempat akun saya terdaftar. Nah, kalau pakainya Niaga Hoster ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih durasi paketnya. Nah, durasi paketnya di sini bermacam-macam, ada 4 pilihan. Ada yang 1 bulan. Nah, untuk 1 bulan ini dinilai senilai 129.900 per bulan. 129.900 per bulan. Ya, pasnya mah 130.000. Dan ini belum dihitung pajak ya. Nanti kita belum hitung pajak ya, tentu saja. Nah, dan di sini ada penawaran. Kalau Anda mau dapat domain gratis, nah, maka teman-teman bisa pilih yang layanan 12 bulan alias 1 tahun. Ya, saya sarankan tentu biar hemat budget, pilihnya yang 12 bulan ya, biar dapat domain gratis seperti ini. Karena untuk yang layanannya 1 bulan itu tidak bisa dapat domain gratis. Nah, kalau aku beli domain berarti biayanya ada 2. Tapi kalau teman-teman pilih yang minimal 12 bulan, maka sudah dapat domain gratis selama 1 tahun. Dan domain itu tidak bisa dibeli per bulan, hanya dibeli per tahun gitu ya. Jadi teman-teman beli hosting plus domain untuk langkah awal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat daftar pesanan ya, paket 12 bulan. Nah, di sini angkanya 718.800, backup harian, nama domainnya jadi 0, dan harga aslinya 200 setahun. Nah, di sini masih belum dihitung pajak ya, masih belum dihitung pajak. Nah, di bagian ini teman-teman bisa masukkan kupon ya. Kuponnya adalah NH10. Kalau teman-teman klik tambahkan di sini, maka akan terpotong ya, terpotong. Jadi senilai 646.900. Nanti saya juga ada diskon ya, ada kupon yang sudah saya buat. Nanti teman-teman bisa pilih ya, pilih kupon saya.
agar nanti saya bisa bantu teman-teman untuk bisa melayani bagaimana cara membuat website ya. Nah, ini langkah-langkah ini saya abaikan ya karena saya sudah memesan tentu saja, maka saya kembali lanjutkan ke posisi ini. Nah, teman-teman bisa beli hosting dan domainnya, lalu transfer dengan metode pembayaran yang sudah ada di situ lengkap. Nah, nanti akan diarahkan ke sini ya, ke halaman dashboard Hostinger. Ya namanya Hostinger di sini ya, namanya Hostinger. Padahal kita pakainya Niaga Hosting, namun sama saja. Kalau sudah seperti ini, nah teman-teman bisa lihat di saya ini memang sudah buat dua buah website, dan kita akan coba contohkan satu website lain ya. Ini untuk tutorial kali ini. Kita pilih WordPress ya. Memang di sini ada 4, tapi kita pilih WordPress sesuai tutorialnya yang kita bahas. Kita buat ini bahasa Indonesia, email admin WordPress-nya silahkan masukkan, email teman-teman ya tentu saja. Lalu passwordnya silahkan dibuat, email passwordnya silahkan dibuat. Nah, ini pastikan ada 1 angka, lalu ada jumlah karakter. Karakter itu maksudnya misalnya add atau script gitu ya, yang gampang dihafal. Yang gampang dihafal sih add ya. Nah, terus ada 1 huruf kapital dan hanya huruf Latin. Ketentuannya bisa dibaca di sini. Nah, kalau sudah, klik selanjutnya. Ini di X aja ya, kecuali kalau nggak ingat. Dan di sini teman-teman punya 2 pilihan. Bisa buat website dengan AI, bisa buat website dan tema dengan yang sudah siap pakai. Di tutorial ini kita akan buat web dari nol. Lalu bagaimana? Misalnya saya buat contoh saja, saya namanya Chatstore. Chatstore app digital. Nah, karena saya sudah membuat domain utama ya, otomatis di tutorial kali ini kita buat subdomain. Tapi kalau teman-teman baru bikin website, maka ini cukup namanya kayak gini aja. Tapi karena nama ini sudah ada ya, penjelasan saja seperti itu. Seperti ini ya teman-teman ya, jadi kasih tambah titik sekali lagi. Tapi bagi teman-teman yang belum punya website sama sekali, nggak usah tambahin titik, cukup nama bisnis teman-teman langsung saja, nama bisnis.com. Nah, kita kembali lagi. Kita klik ini. Nah, sudah terchecklist, kita klik install WordPress. Tinggal tunggu dalam waktu beberapa menit ya. Sebetulnya ya nggak terlalu lama ya, hanya sekitar kurang lebih 1 menit atau 2 menit. Untuk awal-awal membuat website seharusnya ini normalnya tidak butuh waktu lama ya, tidak butuh nyampe 1 menit biasanya. Dan saran saya pertama untuk yang belum bikin website adalah siapin budget untuk layanan per tahun ya, jangan per bulan. Karena untuk yang layanan per tahun itu di awal proses pemesanan itu akan dikasih banyak diskon, dan selanjutnya baru akan dipakai harga normal ya untuk layanannya. Jadi misalnya tadi itu angkanya 718.000, nanti itu untuk tahun berikutnya itu akan diberikan harga normal 1 juta sekian kurang lebih gitu ya. Nah, itu saran pertama. Nah, ini akunnya sudah siap, saatnya memulai perjalanan online Anda. Kita tunggu.
masih sedang proses loading ya teman-teman. Dan untuk sementara nama website yang tadi kita sudah buat itu namanya masih acak-acakan ya, seperti ini, namanya masih acak-acakan. Nah, untuk cara mengkoneksikan domain yang sudah kita buat, ini di sini ada kata domain ya. Nah, kita klik saja learn more. Nah, domain tidak terhubung ke website. Nah, segera hubungkan domain agar website Anda online dan bisa diakses. Dan teman-teman bisa klik di sini ya. Nah, pada saat ini teman-teman bisa klik hubungkan. Ya, name server berhasil diubah dan domain saat ini sedang dihubungkan ya. Normalnya sih butuh waktu 5 menit atau bahkan sampai 1 jam. Cara mengeceknya adalah teman-teman bisa ke sini ya, DNS checker. Tadi kita namanya Chanster. Nah, terus teman-teman bisa ke NS name server ya maksudnya. Lalu klik share. Nah, kita periksa semua. Kalau masih ada yang X 100% belum checklist semua ya, maka otomatis ini masih butuh waktu untuk propagasi alias websitenya belum bisa diakses begitu ya, diakses dengan normal. Sambil menunggu teman-teman bisa refresh saja. Kalau sudah selesai biasanya pemberitahuan tadi hilang gitu. Ini masih proses menghubungkan. Saya akan skip dulu sebentar untuk melihat hasilnya ke depan. Kita lanjut kembali ya. Di sini sudah tidak ada lagi pemberitahuan sedang dihubungkan. Seharusnya ini sudah berhasil ya. Kalau sudah berhasil seperti ini, teman-teman bisa klik admin WordPress ya. Klik admin WordPress. Nah, nanti ini akan segera dialihkan. Apakah websitenya masih belum normal? Ternyata memang belum normal ya, belum normal namanya. Nah, kita biasanya belum lihat namanya belum normal tuh lihat dari sini ya, kita lihat di pengaturan ya. Nah, pertama teman-teman ke pengaturan ini, lalu klik. Nah, namanya masih seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah namanya. Misalnya saya namanya Chunkstore. Chunkstore ini sebetulnya nama demo ya, nama untuk percobaan. Saya tulis owner master digital seperti itu. Saya logonya belum bikin, nanti kita pakai logo ada apa ada misalnya seperti ini ya, namanya nanti diubah dulu. Nah, lalu diatur zona waktunya. Zona waktu kita adalah Asia Jakarta alias UTC plus 7. UTC plus 7. Nah, lalu untuk di bagian format tanggal teman-teman bisa pilih yang gampang, yang ini 20 Agustus 9 formatnya. Lalu untuk waktunya saya senangnya pakai ini ya, tapi bebas, tergantung referensi teman-teman sendiri. Lalu selanjutnya silakan simpan perubahan. Nah, ini namanya sudah harusnya Chunkstore ya, oleh karena itu kita coba ubah lagi, bukan coba ubah ya, maksudnya adalah kita periksa lagi di sini ya, adakah yang masih harus diubah. Nah, ini paket hosting saya lagi bentar lagi mau habis. Nah, kita lihat di sini ringkasan.
seharusnya namanya sudah berubah ya. Nah, di bagian ini kita tadi keluar, kita menuju ke halaman dashboard ini lagi. Nah, pastikan ini for HTTPS-nya diaktifkan ya. Nah, lalu pilih website yang akan diinstal SSL. Tentu saya website tadi ya yang kita buat supaya namanya normal. Nah, ini sedang diinstal, nanti otomatis akan ditunggu ya. Nah, untuk light speed ini sudah aktif secara otomatis. Nah, objek cache-nya juga, lalu pembaruan WordPress nanti bisa diubah di sini. Nah, di sini ada keterangan kecepatan dan keamanan. Sertifikat SSL-nya sudah aktif. Nah, kita perbarui infonya untuk memastikannya apakah sudah selesai proses HTTPS-nya. Seharusnya tidak butuh waktu yang lama ya. Nah, ini adalah proses awal untuk kita bisa membuat website. Tentu bagi yang belum terbiasa akan tidak senang menunggu ya. Nah, kalaupun tidak mau menunggu, teman-teman bisa serahkan kepada saya untuk bisa membuat website ya, tanpa harus repot-repot mengatur settingan websitenya harus seperti apa, namanya bagaimana, dan termasuk namanya yang belum normal tadi gitu ya. Apalagi bahasa-bahasanya juga bahasa IT, kita juga nggak kenal apa itu database ini, backup harian, bagaimana pakainya, dan seterusnya. Nah, ini agak terkesan lama. Kita bisa reload saja ya. Reload itu maksudnya refresh lagi halamannya untuk memastikan prosesnya selesai. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman. HTTPS sudah selesai. Harusnya kalau sudah selesai, ini sudah normal namanya. Kita coba admin WordPress lagi. Tinggal klik di sini. Dia akan diarahkan nanti seperti ini. Dan sayang sekali ini memang kadang seperti ini ya. Kadang ada catat untuk melindungi keamanan website itu sendiri. Kita verify, masih belum bisa diakses. Kita coba lagi ya, cek apakah proses propagasinya sudah berjalan atau belum. Kita coba lagi. Kalau dilihat dari sini memang masih ada satu lagi yang belum beres. Masih ada satu lagi yang belum beres, hanya satu. Nah, biasanya ini gak butuh waktu lah, gak bahkan nyampe 1 hari. Nah, intinya kita coba terus refresh. Kita skip lagi. Nah, saya caranya cukup mudah sih ya, tinggal add record. Tadi namanya kan Chan Store ya. Nah, ini yang saya lupa. Nah, ini ID address website kita. Nah, seperti itu. Cuman ini sudah saya tambahkan. Nah, namanya ada di sini. Ya, jadi ya mohon maaf ya atas keteledoran saya dalam menjelaskan langkah lebih lengkap. Nah, kita lanjut kembali dan ini websitenya sudah bisa diakses ya. Nah, teman-teman bisa klik admin WordPress. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan Cloudflare, sebetulnya tidak bakal sampai membutuhkan waktu lama dan bahkan nggak perlu sampai masukin data nama websitenya ke sini ya, karena ini penggunaan saya pribadi ya menggunakan Cloudflare ini. Namanya sudah normal, jadi chanstore@masjadigital.com ya,
atau nama bisnis teman-teman. Mungkin itu untuk sekian ya video tutorialnya selama 20 menitan ini. Insya Allah di video berikutnya kita akan jelaskan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa membuat website ya. Nah, websitenya sudah tampil seperti ini dan teman-teman sudah bisa mulai menjalankan website. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.